Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ami Hadijah Ramadhani dengan NIM C1A025074. Saya berasal dari Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan dan di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro. Dan aku, Sofia, dengan NIM C1A025098 dari Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan, mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro. Lalu siap belajar ekonomi bareng Ami dan kalian semua. Halo teman-teman ekonomi santuy, selamat datang kembali di episode terbaru kita bareng aku, Ami. Nah Pia, di episode kali ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget dalam ekonomi. Sesuatu yang sering bikin jidat kita berkedut, tapi sebenarnya seru banget kalau udah paham. Fundamental? Jangan-jangan tentang permintaan dan penawaran ya, Ami? Soalnya kemarin aku baru aja pusing ngeliat grafik-grafik di kelas itu. Tepat sekali, kita akan bahas tentang kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Dan spesialnya, kita juga akan bedah kurva yang kamu lihat di proyektor itu, Pia. Pas banget. Aku masih belum ngeh kenapa garis-garis itu bisa geser-geser kayak gitu. Sip, jadi teman-teman, biar Pia dan kalian semua lebih kebayang, kita mulai dari dasar ya. Ingat dua hukum dasar, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Kalau hukum permintaan itu, kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Bener kan? Betul sekali, konsumen kan pengennya barang murah. Nah, kalau hukum penawaran, kebalikannya. Kalau harga naik, produsen maunya nawarin lebih banyak. Kalau harga turun, mereka nawarin lebih sedikit. Jadi, produsen pengennya harga mahal biar untung banyak ya. Nah, dua kekuatan ini, permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen, itu saling tarik-menarik. Dan akhirnya mereka ketemu di satu titik. Itulah yang disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Di titik ini, harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan, dan jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oh, jadi itu yang namanya harga pasar ya? Harga yang adil buat pembeli dan penjual. Actually, di titik keseimbangan itu semua happy. Konsumen bisa beli barang dengan harga yang wajar, produsen bisa jual semua barangnya dan dapat untung. Nah, tapi apa jadinya kalau ada perubahan? Misalnya di slide yang kamu lihat itu, Pia. Nah, ini dia. Aku lihat di sana kurva permintaannya geser ke kanan. Terus ada D sama D1. Kenapa bisa gitu sih, Ami? Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Lihat kurva di foto itu ya teman-teman. Di grafik itu kita punya dua sumbu. P untuk harga atau price di sumbu vertikal dan Q atau kuantitas di sumbu horizontal. Ada garis S, supply atau penawaran yang miring ke atas dan garis D, demand dan permintaan yang miring ke bawah itu loh. Betul, awalnya titik seimbangan kita ada di perpotongan garis D dan S. Di situ ada harga keseimbangan awal dan kuantitas keseimbangan awal. Itu kondisi normalnya. Nah, masalahnya muncul karena garis besar permintaan bergeser dari D menjadi D1. Geser ke kanan bawah, kenapa kurva permintaan bisa geser ke kanan, Ami? Geser ke kanan itu artinya permintaan meningkat. Ingat, kalau ada pergeseran kurva, bukan cuman pergerakan di sepanjang kurva, itu disebabkan oleh faktor-faktor non-harga. Contohnya? Contohnya banyak. Biasanya pendapatan konsumen naik sehingga mereka mampu beli lebih banyak.
Atau barang ini lagi hype banget, jadi selera masyarakat berubah. Atau harga barang substitusi atau pengganti jadi mahal, makanya orang pindah ke barang ini. Oh, aku paham. Kalau permintaan naik, kurvanya geser ke kanan. Nah, sekarang lihat dampaknya. Saat kurva permintaan bergeser dari D ke D1, dia memotong kurva penawaran di titik keseimbangan yang baru. Titik potongnya jadi agak ke kanan bawah ya? Tepat sekali. Bandingkan titik keseimbangan awal dengan titik keseimbangan baru. Harga keseimbangan yaitu harga naik dari P menjadi P1. Titik keseimbangan baru berada di atas titik keseimbangan awal. Lalu kuantitas keseimbangan yaitu kuantitas yang diperjualbelikan juga naik dari Q menjadi Q1. Titik keseimbangan baru berada di kanan titik keseimbangan awal. Tunggu. Aku lihat di foto ada tulisan naik dan P lebih kecil kuantitas RA Q1. Mungkin ada sedikit typo di tulisan itu ya? Apa intinya kalau permintaan naik atau geser ke kanan, maka harga naik dan kuantitas naik? Nah, itu dia inti dari pergeseran kurva ini. Secara logika pasar juga masuk akal. Pia, kalau tiba-tiba permintaan terhadap suatu barang membludak, sementara barang yang dijual atau penawarannya masih segitu-gitu aja, apa yang akan dilakukan produsen? Mereka pasti akan naikkan harga karena barangnya jadi rebutan dan mereka akan berusaha menyediakan lebih banyak barang. Benar, jadi kesimpulannya untuk grafik ini, peningkatan permintaan menyebabkan harga keseimbangan naik dan kuantitas keseimbangan naik. Wah, sekarang aku jauh lebih tercerahkan. Ami, jadi kuncinya itu lihat pergeseran kurva mana yang terjadi. Tentukan apakah titik equilibrium barunya ada di atas atau bawah dan kanan atau kiri titik equilibrium lama. Betul banget, dan ini berlaku juga kalau seandainya kurva penawaran yang bergeser, misalnya penawaran naik atau kurva S bergeser ke kanan, hasilnya akan berbeda lagi. Tapi kita bahas itu di episode berikutnya ya. Makasih banyak Ami. Ekonomi santuy kali ini benar-benar bikin konsep keseimbangan harga dari yang clear. Sama-sama Pia. Dan buat teman-teman semua, semoga penjelasan tadi membantu kalian membedah grafik ekonomi. Ingat, ekonomi itu bukan cuma angka, tapi juga logika. Jangan lupa follow kami di semua platform dan subscribe podcast kami ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ekonomi Santuy. Bye!